Bab 382, Perjalanan Pulang, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Hati Ciel tidak bisa cukup tenang untuk tertidur. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas saat ini, dia khawatir tentang waktu berikutnya dia akan bangun. Apakah dia masih akan melihat sejelas sekarang? Atau apakah dia masih akan melihat seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu? Ketakutan ini menimbulkan kegelisahan di dadanya. Sienna dan Christina tahu betul bahwa ketika kewalahan oleh kekhawatiran seperti itu, tidur sulit dipahami. Memaksa diri untuk tidur hanya memperdalam siksaan ketika pikiran berlipat ganda, jadi mereka membantunya tertidur. Semua hening di ruangan itu. Di samping Ciel yang tertidur secara ajaib duduk Charmaine dan Desra. Air mata Desra belum sepenuhnya kering di wajahnya, dan dia dengan lembut mencengkeram tangan Ciel sambil terisak. Di sisi lain, Charmaine lekat-lekat menatap wajah Ciel sambil berulang kali mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Belas kasihan kecil adalah bahwa tidak ada bekas luka yang merusak wajah Ciel. Satu-satunya perubahan ada di matanya. Bagaimana ini bisa dianggap beruntung? Charmaine berpikir pahit sambil menggigit bibir bawahnya dengan keras. Kalau saja aku lebih kuat. Jika dia telah melihat niat Raja Iblis sebelumnya, dia tiba-tiba menggunakan kekuatan demoneye-nya. Jika dia tidak memberi Raja Iblis kesempatan. Jika dia mengalahkannya lebih dulu. Pikiran seperti itu menghantui pikiran Charmaine tanpa henti. Dalam pertempuran melawan Raja Iblis, Charmaine bersinar cemerlang. Dia telah menebang sebagian besar Dark Elf. Ketika Yujin telah dikonsumsi oleh hiruk-pikuk pedang cahaya bulan dan meninggalkan medan perang, Charmaine lah yang menahan Raja Iblis di teluk. Tanpa dia, Raja Iblis akan mengamuk tanpa terkendali sampai Yujin kembali. Banyak yang sudah tewas, tetapi tanpa Charmaine, korbannya akan jauh lebih buruk. Sungguh menyedihkan. Charmaine mencaci dirinya sendiri saat dia mengepalkan tinjunya. Dia muak dengan pikirannya sendiri yang berputar-putar tanpa henti. Dia tahu refleksi seperti itu tidak ada gunanya, hanya pembenaran diri untuk kesalahan masa lalu. Dia tahu itu adalah mekanisme pertahanan sederhana dan dia merasa jijik dengan bagaimana dia berusaha membenarkan kelemahannya sendiri. Aku tidak mampu, Charmaine akhirnya mengakui pada dirinya sendiri. Kebenaran itu tetap tidak berubah. Dia percaya peluang ada dalam pertarungan melawan Raja Iblis. Dia telah melihat bukaan beberapa kali. Namun, dia gagal menangkap mereka. Bahkan jika ada celah yang jelas, tubuh Charmaine tidak merespons sesuai kebutuhan. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah bukaan yang dirasakan itu asli atau apakah itu hanya umpan yang dipasang oleh Raja Iblis. Dia tidak bisa memastikan apa yang dilihatnya dalam panasnya pertempuran. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada ketidakmampuanku, Charmaine menduga. Dipuji sebagai prajurit terbaik dari klan Lionheart atau salah satu tetuanya, apa arti gelar-gelar itu? Dia tidak berdaya melawan Raja Iblis, musuh bebuyutan hati singa. Dia secara tidak langsung menyebabkan cucu keponakan dan muridnya kehilangan mata dan bernasib lebih buruk daripada keponakannya yang lain, Yujin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebuah pikiran terlintas di benaknya, saya lemah. Seolah merasakan keputusasaannya, sebuah tangan dengan lembut mendarat di tangan Charmaine yang gemetar. Dia kaget. Ketika dia mendongak, dia menemukan mata Ciel menatapnya. Bibirnya terbuka tanpa sadar. Tapi, dia tidak bisa memanggil nama Ciel sepenuhnya. Dia melihat mata Ciel menatap ke arahnya. Rona pudar iris kirinya tampaknya menimbulkan rasa sakit yang mengoyak jantung Charmaine. Suara Charmaine bergetar saat dia akhirnya selesai memanggil nama Ciel secara keseluruhan. Itu hampir tidak terdengar dan tidak seperti nada suaranya yang biasa. Penglihatannya kabur, diselimuti emosi. Kapan terakhir kali air mata mengalir di wajahnya? Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menghapusnya karena emosi membuatnya kewalahan. Sebaliknya, yang bisa dilakukan Charmaine hanyalah mencengkeram erat tangan Ciel. Aku baik-baik saja, Ciel berbicara dengan senyum gelisah. Mengapa Anda menangis, Lady Charmaine? Aku tidak meneteskan air mata, kan? Charmaine tidak bisa menanggapi kata-kata Ciel yang mantap. Saya mungkin bertindak bodoh. Tidak, bukan itu. Saya melakukan apa yang benar. Bahkan jika aku bisa memutar kembali waktu, aku akan bertindak dengan cara yang sama. Dan mungkin, Lady Charmaine, Anda juga akan melakukan hal yang sama, lanjut Ciel. Memang, jawab Charmaine setelah sedikit ragu. Charmaine tidak bisa membantah pernyataan itu. Dia telah mendengar tentang keadaan yang menyebabkan Ciel kehilangan mata kirinya. Seperti dugaan Ciel, Charmaine juga akan bertindak identik dalam situasi itu. Yujin adalah orang terpenting di medan perang. Bahkan jika ratusan tewas, Yujin adalah orang yang tidak bisa jatuh. Aku akan bertindak dengan cara yang sama, gumam Charmaine setuju, masih memegang erat tangan Ciel. Dia terus memegang tangan Ciel beberapa saat lagi sebelum mendorong dirinya dari kursi. Dia kemudian menyeka air mata yang menodai pipinya. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang gemetar, dia membantu Desra yang terisak untuk berdiri. Tapi Ciel, kata Charmaine, menatapnya saat dia berbaring di tempat tidur, bagiku, kamu sama berharga dan vitalnya dengan Yujin. Jika kamu dalam situasi itu, bukan Yujin, aku akan melemparkan diriku dalam bahaya untukmu.
Seandainya Anda mengorbankan diri untuk saya, Lady Charmaine, saya mungkin memendam kebencian seumur hidup terhadap diriku sendiri, jawab Ciel. Kedalaman senyum Ciel semakin dalam naungan. Charmaine berbalik dengan seringai sedih. Ketika dia membuka pintu, dia melihat sekilas Eugene berdiri beberapa langkah lagi. Sienna dan Christina tidak terlihat. Khawatir suaranya akan pecah karena emosi, Charmaine berdeham secara halus sebelum berbicara. Apakah ada yang selamat? Dia bertanya. Hanya 14 kurcaci, jawab Eugene. Hanya kurcaci, Charmaine bertanya. Iya, tidak ada manusia, Eugene menegaskan. Sebuah bayangan melintas di wajah Charmaine setelah dia mendengar jawabannya. Dengan sedikit anggukan, dia dan Desra melewati Eugene. Tidak perlu bagi mereka untuk membersihkan ruangan, komentar Ciel, berbicara kepada Eugene ketika pintu tertutup di belakangnya. Eugene hanya menatap wajah Ciel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biar ku jelaskan, Ciel memulai. Dia merasakan gelombang kebencian diri terhadap emosi dan pikiran yang dia pendam. Saya bertindak seperti itu karena saya percaya itu benar. Eugene terus diam. Mungkin ada metode yang lebih bersih dan lebih baik. Tapi seperti yang Anda tahu, kami tidak memiliki kemewahan pilihan pada saat itu. Entah bagaimana, secara naluriah, tubuh saya bergerak, jelas Ciel. Aku menyelamatkanmu. Harganya hanya mata kiri, tapi aku bisa memberikan hidupku untukmu. Jadi, Anda berhutang budi kepada saya. Saya sudah sejauh ini untuk Anda, jadi Anda juga harus. Jadi, Anda tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap saya. Ya, saya mungkin telah menunjukkan kepada Anda sisi jelekku. Tapi, ya, saya tidak ingin menjadi lebih celaka daripada saya saat itu, Ciel melanjutkan dengan ragu-ragu. Anda harus mengakui upaya saya untuk Anda, untuk semua yang saya lakukan untuk Anda. Saya tidak akan meminta terlalu banyak. Hanya, kadang-kadang, pikirkan aku. Apakah kamu membenciku? Eugene akhirnya bertanya setelah menghembuskan napas dalam-dalam. Dia duduk di kursi di samping tempat tidur. Kesal, Anda, Ciel menyuarakan setiap kata saat dia menatap Eugene dengan tak percaya. Mengapa aku punya alasan untuk membencimu? Seandainya aku tidak begitu tidak berdaya, seperti orang idiot, kamu tidak akan disakiti, jawab Eugene dengan suara penuh kebencian diri. Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh seperti itu, Eugene. Jika Anda ingin membuat asumsi, pikirkan ini terlebih dahulu, bagaimana jika saya telah menerima saran Anda dan tidak bergabung dengan ekspedisi? Maka mungkin saya tidak akan dirugikan. Dan mungkin dalam ketidakhadiran saya, Anda mungkin sudah mati, kata Ciel. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ciel terkekeh sambil bercanda menepuk dahi Eugene, daripada menyimpan pikiran bodoh seperti itu, kamu harus berterima kasih padaku. Terima kasih telah menyelamatkanmu. Aku sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali, kata Eugene. Namun, mendengar rasa syukur darimu selalu terasa menyegarkan, kata Ciel bercanda. Dia menarik jarinya, menyeringai. Jadi, apa yang Anda saksikan di bawah laut? Apakah kamu tidak membenciku karena itu? Eugene bertanya sekali lagi. Pembicaraan tidak masuk akal apa ini sekarang. Anda pikir saya akan membenci Anda karena bertualang ke dasar laut tanpa saya? Oleh para dewa, Ciel tertawa terbahak-bahak. Seberapa sedikit yang kamu pikirkan tentangku? Apa menurutmu aku masih anak-anak? Ciel mengerti mengapa Eugene bertindak seperti itu. Saat itu, Eugene telah beda. Dia merasa seperti Eugene, namun pada saat yang sama, tidak. Matanya yang bergejolak telah mengungkapkan kekacauan di dalamnya. Itu penting bagimu, Ciel akhirnya berkata. Tapi sekarang berbeda. Eugene Lionheart yang sebenarnya berdiri di depan Ciel. Itu penting, kata Eugene dengan senyum pahit. Tapi aku sadar aku tidak lebih penting darimu. Ekspresi Ciel goyah pada saat itu. Untuk sesaat, dia sepertinya mencari kata-kata sebelum menarik selimut ke atas dirinya, menyembunyikan sebagian wajahnya. Itu hanya sentimen sekilas. Eugene Lionheart, seperti Ciel mengenalnya, selalu berbicara secara impulsif tanpa pernah merenungkan bagaimana kata-katanya bisa disalahartikan. Dia hanya mengatakan apapun yang datang kepadanya. Komentar jujurnya bisa terasa seperti pukulan tiba-tiba, menggelegar dan kuat. Pernyataan seperti itu bisa membuat wajah siapapun memerah. Apa yang saya lihat di lautan adalah peninggalan kehidupan masa lalu saya, jelas Eugene, mungkin dia tidak menyadari pikiran Ciel. Masa lalu, hidup, tapi kehidupan masa lalumu adalah Sir Hamel, kata Ciel dengan ekspresi bingung. Kalau begitu mungkin, kehidupan sebelum kehidupan masa laluku. Bagaimanapun, apa yang ada di bawahnya adalah peninggalan Agarot. Ternyata, saya pernah menjadi Agarot, lanjut Eugene. Kata-katanya sekali lagi mengejutkan terus terang. Bukankah dia melewatkan terlalu banyak di antaranya? Ciel mengedipkan matanya yang lebar sambil menatap Eugene. Agarot, tanyanya. Dia tidak yakin apakah dia salah dengar. Ya, jawab Eugene. Dewa perang Agarot adalah kamu. Dia bertanya sekali lagi, memeriksa ulang. Ya, kata Eugene. Sambil menarik selimut yang menutupi wajahnya, Ciel mengintipnya, aku Ciel Lionheart. Aku tahu, Eugene menegaskan. Dan Anda, kamu adalah Eugene Lionheart, kan?
Ciel bertanya seolah dalam validasi. Mengapa menanyakan yang sudah jelas? Yujin bertanya. Dia terengah-engah, bibirnya cemberut saat dia membuang selimutnya. Apakah Anda Tuan Hamel atau Dewa Perang, bagi saya? Tidak masalah. Jika Anda adalah Eugene Leonhardt, maka hanya itu yang saya butuhkan. Hati singa. Yujin menghela nafas dalam-dalam sambil menatap mata kiri Ciel. Matamu. Aku tahu bahwa Demoneye tidak bisa diberikan kepada manusia, gerutu Ciel. Saya merasa sedikit berbeda. Apakah karena aku memiliki Demoneye? Tidak, ini bukan saya. Darah yang mengalir di dalam diriku yang unik. Pedang menakutkan yang dikenal sebagai pedang cahaya bulan tidak disebutkan dalam catatan Leonhardt, juga tidak ada dalam sejarah. Tetapi ketika Yujin memegang pedang yang menakutkan itu dan tersesat dalam kekosongan yang aneh, dia ingin membantunya. Dan ketika dia mendekatinya dalam kekosongan aneh itu. Seharusnya tidak seperti ini. Pedang itu bukan warisanku. Dia telah mendengar suara, yang mendinginkan jiwanya dan membuat darahnya menjadi dingin. Tidak seorang pun, baik Yujin maupun orang lain, mengklarifikasi milik siapa suara itu, tetapi satu nama melayang di benak Ciel. The Great Vermont, dia ragu-ragu, kami. Leluhur, pendiri hati singa. Bukankah dia manusia? Mungkinkah dia setan? Tidak, bantah Yujin. Ekspresinya mengeras. Dia mulai mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia berhenti, mungkin tidak yakin dengan kata-kata selanjutnya. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, saya tidak sepenuhnya yakin. Apakah itu iblis atau manusia? Tetap saja, memanggil leluhur kita, itu, tampaknya agak berlebihan. Ciel terkekeh, ekspresinya yang kaku sedikit melembut. Setelah jeda, dia bertanya, suara itu. Kamu juga mendengarnya, kan? Ya, Yujin menegaskan. Jadi, itu suara leluhur kita. Dia bertanya. Satu-satunya yang akan mengatakan sesuatu seperti, pisau itu bukan warisanku, adalah itu, kata Yujin dengan wajah tegas. Pedang itu bukan warisanku. Arti di balik kata-kata Vermont tidak jelas. Yujin tidak tahu harus berbuat apa. Tempat Yujin menemukan pedang cahaya bulan berada di sebuah makam di bawah padang pasir. Gagangnya mengambang di atas peti mati. Dengan bilahnya hancur berkeping-keping. Itu tidak bisa bersinar cemerlang seperti yang terjadi di masa jayanya. Namun, setiap kali Yujin menghunus pedang cahaya bulan yang terfragmentasi, cahaya bulannya berkedip dengan tidak menyenangkan. Pedang cahaya bulan berbahaya. Ini berbahaya dalam banyak hal. Aku berencana menghancurkan pedang cahaya bulan untuk menyingkirkannya dari dunia ini. Tapi saya mungkin gagal. Pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya karena kamu mau. Jika entah bagaimana, aku bisa menggunakannya dan meninggalkannya sebagai warisan untukmu, dan jika kamu, Hamel, masih merindukan pedang cahaya bulan. Di ruang gelap, Vermont memperingatkan bahaya pedang cahaya bulan. Namun, dia juga mengisyaratkan bahwa itu mungkin tetap sebagai warisan. Bahkan jika kamu sampai di makamku, kamu mungkin tidak menemukan pedang cahaya bulan. Tapi jangan merasa terlalu kecewa. Jika pedang cahaya bulan masih ada, itu berarti saya gagal menghancurkannya. Tapi saya yakin saya berhasil membuatnya terkendali untuk Anda, jadi saya harap Anda tidak terlalu mengejek saya. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, Yujin menganggap Vermont telah berhasil. Vermont tidak berniat melestarikan pedang cahaya bulan, Yujin menyadari. Dia gagal menguasainya dan tidak bisa meninggalkannya sebagai warisan bagi Hamel. Namun, di makam gurun, pedang cahaya bulan bertahan. Awalnya, ketika pedang cahaya bulan ditinggalkan di sana, Vermont tidak waras. Dia tampak kerasukan, menyerang Sienna di bawah sihir, dan kemudian ada pedang. Yujin tidak yakin apa yang harus dilakukan dari ini. Amukan pedang cahaya bulan. Bahkan Yujin mengalaminya. Rasanya seolah-olah diri seseorang tersapu oleh sinar bulan. Seandainya Raja Iblis Penahanan tidak ikut campur, dan Ciel tidak menahannya. Apakah pedang cahaya bulan memiliki kemauan? Atau apakah itu Raja Iblis Penghancur? Yujin bertanya-tanya. Pedang cahaya bulan adalah pedang kehancuran. Tapi apakah Raja Iblis Penghancur bahkan memiliki kesadaran? Yujin merenungkan ini. Dia tidak bisa mengingat saat ketika Agarot binasa, tetapi sejauh yang Yujin tahu, Raja Iblis Penghancur bukanlah eksistensi yang hidup seperti Raja Iblis lainnya. Tentang mataku, mulai Ciel. Ini mungkin membingungkan, tapi saya menemukan mereka menawan. Mengapa? Yujin bertanya. Bukankah lebih menyakitimu jika aku harus memakai tambalan atau penutup mata? Kata Ciel. Belum tentu. Lebih menyakitkan lagi bahwa matamu menjadi Demoneye, balas Yujin. Mengapa khawatir tentang itu? Bukannya aku menggunakan kekuatan gelap, kan? Kata Ciel. Kamu tidak pernah tahu, jawab Yujin. Tidak, saya lakukan. Ciel menyatakan dengan tegas, awalnya, saya terkejut dan tidak begitu mengerti. Sekarang, saya mengerti. Ada otoritas yang berada di matanya. Jika suara yang kami dengar berasal dari leluhur kami, maka saya menganggap mata ini sebagai hadiah darinya, kata Ciel. Hadiah? Yujin bertanya. Kami berdua telah melihat leluhur kami, jelas Ciel. Mereka melihat seorang pria dalam kehampaan kehancuran yang sunyi. Suara itu telah mengusir Yujin dan Ciel, sebuah suara yang mengerikan bagi tulang dan jiwa.
Pengalaman sekilas itu menyulut darah mereka. Tanpa itu, transformasi matanya menjadi demoneye tidak akan terjadi. Hadiah, katamu. Eugene meringis, bergumam protes. Melihat bibir cemberut Eugene saat dia merajuk, Ciel terkekeh.